Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra ini dari kelompok 2 teman-teman saya. Ini mempresentasikan mengenai ide startup kami, yaitu dengan kita Hadir untuk Anda. Jadi kita mulai misi. Untuk permasalahannya kami ini, ya namanya juga manusia ya, jadi pasti banyak beban pikiran. Namun saat kita mau curhat, mau ke orang tua, mau ke keluarga, teman, ataupun ya siapapun yang mau mendengarkan, pasti dapat balasannya kalau ya seperti yang diceritakan oleh Bu Mega, yaitu ya kamu tuh kurang sabar aja, ya kamu tuh kurang iman aja, ya kamu tuh apa sih cuma itu doang kok komplain sih, tapi dipikirin kan teman. Dan isu ini sangat rawan, apalagi dalam usia-usia yang masih berkembang, apalagi pada mulai dari umur SMP ya, kurang lebih. Karena saat pubertas kan sudah jelas perkembangan otak dan mental serta perkembangan hormon bisa mempengaruhi besar terhadap sikap mereka pada saat besarnya. Nanti akan namanya trauma sekecil apapun itu nanti bisa berefek besar saat sudah besar, yang merasa anxiety, depresi dan lain-lainnya. Oleh karena itu kami telah membuat sebuah aplikasi yang namanya Dengan Kita, di mana itu sebuah aplikasi untuk konsul secara langsung kepada ahli seperti psikologis atau psikiater untuk ya tidak hanya untuk curhat tetapi juga untuk mendapatkan bantuan secara langsung dari ahli tersebut. Sisanya itu dilanjutkan oleh kepala saya. Yang kedua terkait dengan aplikasi Dengan Kita ini, yang pertama wajah yang sudah dewasa usia 15 sampai 25 tahun dengan status pelajar, mahasiswa atau pekerja muda yang mungkin mengalami stres akademik atau pekerjaan dengan status ekonomi masyarakat menengah ke atas karena mereka cenderung memiliki akses ke smartphone dan aplikasi digital. Kemudian kaum antisosial yang merasa cemas atau sulit mengungkapkan masalah secara langsung ke orang terdekat. Kemudian orang-orang yang aktif di media sosial dan biasa menggunakan aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Individu yang merasa lebih nyaman berbicara secara anonim tanpa khawatir akan stigma atau penilaian sosial. Untuk komputer di sini itu seperti ChatGPT dan AI yang lain dan terus seperti berdasarkan. Nah, di mana untuk sekarang ini kan kebanyakan anak-anak muda seperti kita ini juga sudah tergantung pada ChatGPT. Nah, di mana kita kan kalau mau curhat ya punya teman, terus kita pasti kan cek ke ChatGPT dulu. Nah, di mana ChatGPT dan teknologi AI serupa dapat membantu remaja yang mengalami kesehatan mental dengan menyediakan ruang untuk berbagi dan refleksi. Mereka bisa berdaya tentang stres, kecemasan, atau emosi sulit serta menerima resiko yang mendukung. Terus untuk ketentuan itu berfokus pada pelajaran konseling online melalui chat, video atau telepon berbasis langganan dengan akses 24 jam ke terapis bersertifikat. Nah, itu nanti untuk Dengan Kita tidak berbeda dengan seperti AI yang ada. Anggaran untuk pembuatan startup Dengan Kita, membuat anggaran untuk startup adalah langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efisien. Kisaran biaya yang diperlukan untuk awal pembuatan startup Dengan Kita yaitu sekitar 500 juta. Berikut adalah biaya untuk anggaran pembuatan startup, yaitu yang pertama biaya riset dan perencanaan.
Bea ini mencakup semua pengeluaran yang berkaitan dengan penelitian untuk memahami pasar, pelanggan, dan pengembangan produk sebesar 32 juta. Selanjutnya, biaya pengembangan aplikasi yang meliputi gaji developer dan peralatan sebesar 270 juta. Selanjutnya, operasional bulanan meliputi gaji tim atau pendiri, biaya listrik, internet, dan lain-lain sebesar 66 juta. Yang keempat, biaya pemasaran dan promosi meliputi digital iklan, media sosial atau secara offline yaitu sebesar 75 juta. Yang terakhir, biaya kontingensi atau biaya cadangan untuk dana tak terduga yaitu 60 juta. Anggaran startup harus direncanakan dengan cermat untuk memastikan alokasi dana yang efisien, fokus pada kebutuhan utama dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sehingga operasional dapat berjalan lancar dan juga berkelanjutan. Cara kami memasarkan produk kami yaitu dengan mengandalkan media sosial melalui membuat video edukatif, konten edukatif. Itu bisa aja contohnya membuat konten-konten di TikTok atau di Instagram tentang pentingnya mental kesehatan. Jadi dengan kita buat konten edukatif dapat menyelesaikan permasalahan dengan menemukan solusi yang tepat. Jadi gambaran dari aplikasi kita, dari aplikasi kami yaitu Rina Kita diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan mental yang sedang marak terjadi pada remaja sampai dewasa. Aplikasi ini hadir untuk memberikan solusi yang tepat dan bijak terkait dengan permasalahan yang dihadapi pelanggan. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu kalau kita curhat lebih nyaman ke misalnya AI, contohnya tadi Better Health atau ChatGPT. Soalnya kan kalau kita curhat ke teman atau apa itu bukannya memberikan solusi yang tepat, tapi terkadang itu justru menjudge kita, entah itu kita dibilang lebay atau tidak dewasa. Makanya aplikasi Rina Kita hadir untuk memberikan solusi yang tepat bagi teman-teman yang mengalami stres, depresi. Jadi aplikasi Rina Kita juga menyediakan layanan berupa chat, telepon atau video call. Jadi dengan berbasis langganan dengan akses 24/7 ke terapis psikologi yang bersertifikat. Itu saja untuk presentasi kami. Apa sejarahnya ada yang ingin ditanyakan? Apa yang ingin ditanyakan? Tadi kelompok 2 membahas tentang startup apa? Dengan kita aplikasi mengenai apa itu? Dengan kita tentang curhat secara online. Nah, saya mau menanyakan ke kelompok 2 kira-kira keunikannya apa di dengan kita ini, karena ada AI mungkin bisa dibuat untuk curhat, tetapi juga ada AI yang memang khusus untuk curhat, yaitu yang Indonesia, layanan psikologis Indonesia di dunia. Nah, itu juga bisa menjadi kompetitor dari dengan kita. Terus ada aplikasi diceritain juga, jadi aplikasi namanya diceritain. Kira-kira keunikannya apa aplikasi ini dibanding yang lain? Terus ada fitur-fitur apa aja di dalam aplikasinya, atau hanya sekedar kita memilih psikolognya gitu ya, atau psikiaternya, atau ada fitur-fitur lain gitu. Misalnya ada game-game yang berbasis terkait psikologi, terus edukasi, gimana cara menjaga mental illness dan sebagainya, terus gimana caranya meredam saat kita panik. Terus usia remaja menurut kelompok 2 itu rentang waktu berapa tahun sampai berapa tahun, dan dewasa berapa tahun sampai berapa tahun. Tentang dewasa
menggunakan manusia asli, ahli psikologi gitu. Jadi biar bisa sadarkan gitu loh, walaupun mungkin caranya agak kasar, karena penyembuhan itu belum tentu harus dilakukan secara apa halus gitu. Kalau cuma dihalus itu itu nanti lama-lama menunjang kalau menurut saya. Berarti ini ya apa bener nih kompetitornya ada Nesya tadi, cat dengan Nesya bikin nyaman gitu, tetapi itu kan AI yang mana yang jawab ya bot biasanya itu berbeda dengan aplikasi dengan kita yang mana bekerja sama dengan psikolog ya psikolog di sekitar kita dan itu manusia asli, jadi bisa lebih tahu perasaan, tahu Otentik lah. dan bisa memberikan solusi gitu ya, karena ada pikiran, ada ide itu punya empati juga gitu ya. Iya. Oke. Setelah itu pertanyaan mereka yang tentang umurnya. Tapi untuk umur remaja itu kita hitung dari mulainya batas umurnya, umur batas itu umurnya sekitar 12 tahun kalau nggak salah ya. Dan secara legal itu katanya remaja itu hanya sampai umur 18. Jadi kami anggap remaja itu kurang lebih umurnya 12 tahun hingga 18 tahun. Oke. Sementara untuk dewasa itu katanya menurut beberapa studi yang saya baca itu ya 19 sampai seterusnya gitu. Makanya dari yang sampai sampai 39 ya kurang lebih. Ya tapi ada yang pernah mengatakan kalau tergantung ya, ada yang pernah mengatakan kalau otak kami yang dewasa itu baru mulai berkembang secara dewasa itu mulai dari umur 25. Jadi mungkin bisa dianggap sekitar umur 25 hingga kurang lebih 45 gitu. Karena dari situ bisa memutuskan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bisa rasional. Ya, Tahu yang harus dilakukan. dan juga ada beberapa studi atau beberapa yang berkali wanita, tetapi untuk beberapa dia katanya mereka sepenuhnya dewasa hanya saat mereka umur 35. Iya. Fitur-fiturnya apa saja? Berupa chat, telepon atau layanan video call. Chat, telepon. Atau layanan video. Oh, berarti bisa fitur ya Iya sih. sama psikolognya ya. Iya. Mungkin bisa nanti ditambahkan game-game video edukatif ya. Kita tidak ingin bicara bisa mungkin masuk akses studi-studi psikologi yang terkait dengan psikologi itu, biar mereka yang ingin lebih memahami apa yang mereka alami itu belajar karena setiap orang itu walaupun mungkin memiliki jalan yang sama, bagaimana mereka jalan mereka meskipun teman-teman mereka itu beda-beda. Cara penyembuhannya juga beda-beda. Iya. Cara menangani pasien satu dengan yang lainnya juga bisa. Yang satu bisa langsung ke letak solusinya seperti ini, tapi yang satu orang bisa kita untuk validasi gitu, dalam dulu gitu ya. Oh gini ya, istilahnya dihalusin dulu gitu, baru bisa memberikan solusi. Atau bahkan orang hanya sekedar cerita saja, tetapi tidak butuh solusi. Biasanya itu laki-laki seperti itu. Iya. Kebanyakan laki-laki udah cerita aja, tetapi dia cerita itu sebenarnya dia sudah punya solusi. Kalau perempuan dengan bercerita mencari solusi, ya kaum Adam gimana? Kok tidak bersuara? Kira-kira kenapa kok butuh ini? Butuh aplikasi benar kita? Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya silakan. Saya jawab sesuai. Kok butuh aplikasi benar kita? Jangan lupa isi Google Form yang ada di YouTube ya. Kenapa? Iya. Iya.
Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan di kelompok ini. Kira-kira butuh nggak aplikasi dengan kita? Gitu. Silahkan bisa diisi Google Form-nya. Sudah diberikan kan ini? Diisi. Jumlahnya harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jumlahnya harus 29 orang. Kalau kurang nanti bilang saya. Sejauh ini belum ada yang ingin bertanya, maka saya anggap mau bertanya dia sekarang langsung. Ya, mungkin begini. Setiap aplikasi punya kelebihan dan kekurangan. Seperti yang dikatakan aplikasi tadi itu, menurut saya sangat berkaitan dengan psikolog dan juga secara sosial dan juga sains. Apakah hal tersebut sudah menguji atau sudah diuji terlebih dahulu mengenai hal itu? Karena menurut saya bukan melebihi dari anggaran yang telah ditentukan. Kita butuh penelitian secara sains, penelitian secara sosiologi, psikolog dan juga penelitian secara sosial. Terkait dengan aplikasi Denutika itu, kita belum riset secara lebih mendalam, tapi kita lebih memahami permasalahan yang sedang terjadi sekarang. Tetapi untuk misalnya kedepannya mau dilanjutkan, kita akan melakukan riset lebih mendalam terkait dengan pendekatan melalui sains, terus ke psikologi atau psikiater, dan anggarannya pun nanti kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Soalnya kita juga butuh seperti yang kita sebut tadi kuesioner. Jadi ketika sebagian dari teman-teman sekalian membutuhkan aplikasi kami, maka mungkin itu akan direalisasikan. Tetapi kalau misalnya kurang dari itu, maka kita perlu bisa lebih mendalam terkait dengan tentang kesehatan mental. Jadi maksudnya ini masih penelitian yang secara umum yang masih dasar untuk memiliki pemahaman sederhana tentang masalahnya. Kalau seandainya memang akan kita lanjutkan, maka penelitian yang lebih dalam akan diteruskan. Oke, jadi ini memang masih ide ini yang kita akan canangkan, kita rancang gitu untuk terkait risetnya. Makanya kita bikin program kira-kira butuh nggak sih startup yang dibikin sama teman-teman ini gitu. Kalau oke, belum bisa lebih lanjut, bisa dilanjutkan gitu ya. Terus terkait dengan kita berkekurangan, berarti bisa ditambahkan fitur-fitur yang memang sangat sangat dibutuhkan oleh kita. Karena memang dengan aplikasi ini menjangkau atau menyelesaikan permasalahan yang dekat dengan kita gitu. Menyelesaikan permasalahan yang mana masalahnya itu sering kita temui, sering kita jumpai atau bahkan diri kita sendiri. Oke. Selain itu, apakah sudah selesai yang ingin ditanyakan? Sudah. Oke. Sekian dari hasil presentasi kami mengenai ide kami. Mohon maaf untuk salah kata dan kesalahan yang telah dilakukan selama presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini startup bisnis terkait dengan membuat aplikasi